kebenaran itu mutlak dari Tuhan, dari alam. Kalau bencana itu tidak usah diterawang, pasti terjadi di seluruh permukaan bumi. Salam rahayu buat semuanya. Terima kasih. Dalam kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang terawangan. Bagi saya, hanya orang-orang yang bodoh yang percaya dengan prediksi dan terawangan. Karena apa? Mungkin sampean tidak sependapat dengan saya, ataupun bisa membuli saya. Tetapi di sini saya jelaskan, kenapa hanya orang-orang bodoh yang percaya dengan terawangan ataupun prediksi. Di saat seseorang menerawang ataupun memprediksi diri kita atau wilayah kita atau apapun itu, sebenarnya orang ini sudah menanamkan sugesti pada diri kita, sehingga di saat sugesti ini diyakini, itu akan menjadi sebuah program pada otak kita, sehingga langkah ke depan kita akan mengikuti terawangan itu atau prediksi itu. Dan sedangkan orangnya yang memprediksi sendiri belum tentu tahu. Dan apabila memang benar-benar disuruh membuktikan juga belum tentu kebenarannya. Itulah alasan saya. Contoh, diri saya diterawang atau diprediksi. Setahun lagi kamu akan mengalami bla 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 hal seperti ini, kebangkrutan atau apapun, atau kamu akan mengalami sakit sehingga kamu menemui hal-hal seperti ini, seperti itu. Di saat hal itu saya percaya, itu akan menjadi program pada otak saya, pikiran saya. Di saat ini sudah menjadi program, maka perjalanan saya setahun yang akan datang, saya akan mengikuti terawangan tersebut, sehingga menjadi nyata dalam diri saya. Apabila terawangan itu benar-benar saya percaya, saya yakini. Dan itu nanti akan menjadi sebuah kebanggaan bagi orang yang menerawang di saat itu terjadi pada diri kita. Mereka mendapat nama, kita mendapat sengsara. Sebenarnya di situ. Makanya buat teman-teman semua, sebagai contoh, ada yang menerawang rumah panjenengan atau tempat usaha panjenengan. Oh, ini ada jinnya, ini dibikin orang ini bla 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 bla, sehingga rezeki sampean macet, sehingga sampean seperti ini, sehingga sampean sakit seperti ini. Jangan buru-buru dipercaya, karena itu bisa menjadi bumerang atau masalah baru pada diri kita, sehingga justru akan membuat belenggu ataupun rasa kebingungan atau rasa ketakutan kita muncul dalam diri kita. Di saat benar-benar kita percayai, kita yakini, justru itu adalah masalah baru bagi diri kita. Itu masalah baru.
Dan kalau memang orang yang menerawang itu tahu ada jinnya, ada ininya, seharusnya dia bisa membuktikan, atau disuruh mengambil jin, suruh bersihkan, tidak usah ngomong. Terkadang karena orang yang memprediksi panjenengan, menerawang panjenengan itu ada maunya. Saya tidak tahu itu kalau ada maunya. Dan hal-hal ini sering terjadi di luar sana. Makanya dengan perjalanan spiritual kita, dengan kesadaran diri kita yang tinggi, kita jangan mudah percaya dengan apa yang diucapkan oleh seseorang. Itu sama saja kita tidak percaya akan kehendak Tuhan. Di saat kita mempercayai terawangan orang, di situ kita sudah menduakan Tuhan. Karena kehendak Tuhan itu adalah sebuah rahasia. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tahu rahasia Tuhan, kecuali Tuhan itu sendiri. Karena yang tahu isi hatimu dan pikiranmu itu adalah dirimu sendiri. Di saat orang menerawang dirimu, orang-orang itu hanyalah sok tahu yang mengikuti perasaan mereka, yang mengikuti imajinasi mereka, yang mengikuti angan-angan mereka. Di saat kita percaya, itu malah menjadi sugesti pada diri kita. Sampean mau mencari saya tidak apa-apa, saya siap. Tetapi tujuan saya di sini adalah agar kita sadar diri, agar kita tahu diri dan mawas diri, agar tidak masuk sugesti-sugesti yang negatif kepada diri kita. Selalu hidup dengan motivasi dan kepercayaan diri, agar kita benar-benar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jangan keinginan orang lain sampai wujudkan. Ya kalau baik, kalau tidak baik itu akan menjadi masalah baru pada diri kita. Jadi bagi saya hanya orang-orang bodoh yang percaya dengan terawangan kayak prediksi kayak orang indigo kayak apa kayak. Karena itu salah satu sugesti penanaman program otak di saat orang percaya dengan ucapan. Kok sering terjadi, Kang, prediksi-prediksi orang atau terawangan para indigo itu? Ya karena diyakini. Contoh negeri ini diramalkan atau di terawang nanti akan terjadi bencana besar. Di saat separuh dari penduduk negeri ini mempercayai, disitulah energinya sudah menciptakan, dan bencana itu akan benar-benar terjadi. Satu ucapan membawa petaka untuk banyak nyawa. Karena apa? Apabila kita memang benar-benar tahu rahasia Tuhan, weruh sadurunge winarah, winarah sadurunge weruh. Di saat kita menyampaikan kepada orang itu, kita sudah melanggar hukum alam. Karena itu rahasia Tuhan. Agar apa? Agar tidak menjadi
beban pikiran untuk orang lain. Kalau toh kita ngerti, kita ingatkan aja. Jangan dikasih tahu, diingatkan. Hati-hati yo. Itu kalau kita memang tahu. Saya yakin orang-orang yang nerawang seperti itu tidak tahu, itu hanya batin dia, perasaan dia. Toh kalau disuruh membuktikan dia tidak tahu. Nanti tahun ini akan terjadi bencana. Kapan? Tanggal berapa? Jam berapa? Kalau memang tahu kan kita bisa mencegahnya. Tetapi mereka hanya bangga di saat bencana itu terjadi. Tidak ada pencegahan. Ini omong kosong. Omong kosong itu. Yang seharusnya kalau tahu memang tidak ada korban bisa diselamatkan dulu. Tetapi karena dia hanya angan-angannya saja, setelah diyakini banyak orang dan terjadi, dia malah merasa, wah hebat saya bisa menerawang, wah hebat itu bisa. Itu hanya omong kosong. Kalau memang dia benar-benar tahu jam sekian, tanggal sekian, bulan sekian, itu akan menyelamatkan banyak orang. Tidak akan timbul korban. Nah, itu baik. Tetapi kenyataannya ya cuma terawang. Namanya terawangan itu bukan sebuah kebenaran. Kebenaran itu mutlak dari Tuhan, dari alam. Kalau bencana itu tidak usah diterawang, pasti terjadi di seluruh permukaan bumi. Memang alam ini sering bergejolak, dan gejolaknya alam ini juga dipengaruhi oleh gejolaknya makhluk yang ada di dalamnya. Itu pasti terjadi kalau bencana, tidak usah diprediksi. Masalah itu pasti terjadi, tidak usah diprediksi. Kesusahan itu orang hidup pasti. Kematian tidak usah diprediksi, pasti. Ya itulah kesadaran diri kita, agar kita tidak mudah percaya. Kita memiliki keyakinan sendiri. Namanya orang memiliki keimanan, itu pasti percaya dengan dirinya sendiri dan Tuhannya. Di saat mempercayai orang lain lewat ucapannya, itu sampean sama saja sudah menduakan Tuhan. Sama tidak percaya dengan kehendak Tuhan. Itu kalau bagi saya. Ini hanya edukasi, hanya motivasi buat kita semuanya, agar kita selalu dalam kesadaran diri dan tidak mudah terombang-ambing, agar kita benar-benar memiliki keimanan yang tinggi. Rahasia Tuhan itu hanya Tuhan sendiri yang tahu. Kehidupan kita sendiri yang menentukan. Nasib kita yang merubahnya. Kalau takdir, kodrat itu tidak bisa dirubah. Kodrat kita sebagai manusia ya tetap jadi manusia. Hewan tetap hewan. Kematian tetap kematian. Tetapi kalau nasib kita dari miskin bisa menjadi kaya, dari sakit bisa menjadi sembuh, itu kita sendiri yang merubahnya. Semoga bermanfaat buat panjenengan semua. Selalu dalam kesadaran diri dan jangan mudah percaya. Jadilah spiritual yang cerdas. Salam Rahayu.